Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara, suatu ketika pada saat bepergian, saya membeli sebotol kecil minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Sayang sekali ketika sampai di rumah, botol minyak itu pecah di dalam tas. Selama kurang lebih 1 minggu lamanya, aroma indah minyak itu memenuhi rumah saya. Dan semua keluarga dapat mencium aromanya, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Hal ini mengingatkan saya tentang kisah Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang tertulis di Alkitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kalau saudara memegang Alkitab sekarang, mari kita baca bersama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara, pasal ini mengisahkan tentang Maria yang hatinya sangat dipenuhi dengan rasa cinta dan terima kasihnya pada Yesus. Yesus telah mengampuni dosanya dan membangkitkan saudara laki-lakinya Lazarus dari kematian. Kisah ini terjadi di rumah Simon si kusta yang tinggal di Betania. Simon telah disembuhkan oleh Yesus. Ada kemungkinan perjamuan ini merupakan suatu ucapan syukur atas kedua mukjizat yang terjadi pada Simon dan Lazarus. Sudah merupakan tradisi orang-orang Ibrani untuk mengurapi seseorang dengan minyak urapan. Alkitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa urapan dilakukan terhadap para imam besar, raja-raja, dan nabi-nabi Tuhan untuk mempersiapkan mereka dalam melakukan tugas dan panggilan Tuhan. Pengurapan minyak juga dilakukan untuk menghormati tamu-tamu penting, dan selain itu minyak dipakai juga untuk mengurapi jenazah sebelum dikuburkan. Perlu saudara ketahui bahwa urapan pada jenazah yang dilakukan mereka bukan untuk mengawetkan
namun untuk mencegah atau mengurangi bau yang tidak sedap. Maria meminyaki kaki Yesus bukan hanya untuk menghormatinya sebagai tamu dalam mengikuti tradisi, namun juga untuk menghormatinya sebagai tuannya dan Allahnya. Mungkin saja dengan diam-diam dia melakukannya untuk tidak mengundang perhatian orang-orang sekitar. Saya percaya bahwa apa yang Maria lakukan terinspirasi oleh Roh Kudus yang merupakan penggenapan atas nubuatan Nabi Yesaya bahwa Mesias akan datang dan diurapi oleh Roh Allah untuk memberitakan berita keselamatan. Ini merupakan suatu gambaran atas pengurapan Roh Kudus pada Yesus. Yesaya 61 ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudaraku, saat itu aroma minyak memenuhi ruangan yang akhirnya menarik perhatian tamu-tamu yang lain. Yudas pun mengkritik Maria yang telah membuang uang untuk membeli minyak yang mahal, yang mungkin lebih baik diberikan pada orang-orang miskin. Namun Yesus menegur Yudas. Tentu saja Yesus tahu apa yang ada di hati Yudas. Dia tidak peduli pada nasib orang-orang miskin, karena dia sangat mencintai uang. Perjamuan ini terjadi 6 hari sebelum hari Paskah. Di saat hari Paskah, Yesus akan disalibkan dan mati sebagai domba Allah untuk membayar harga atas dosa-dosa manusia. 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, walaupun singkat tertulis, namun kisah ini mengajarkan hal penting untuk direnungi. Yang pertama, maksud dan keinginan hati. Yesus tahu apa yang ada di hati Maria. Tindakan yang dia lakukan untuk mengurapinya jauh berharga dari harga minyak itu sendiri. Dia menunjukkan cinta kasihnya pada Yesus dengan memberikan sesuatu yang berharga dan terbaik yang dia miliki, walaupun dia tidak lepas dari kritikan orang lain. Sebagai orang-orang percaya, kita semua diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Namun kita pun harus selalu menganalisa tujuan hati kita. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk mendapatkan pujian orang lain? Ataukah untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai rasa cinta kasih kita pada Allah Bapa di sorga, saudara? Akan ada terselip keinginan hati untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Namun, berikanlah semua pujian itu pada Tuhan Yesus dan bersyukurlah atas segalanya.
Terkadang juga hal baik yang kita lakukan masih juga mengundang kritik orang lain yang belum tahu atau tidak mengerti tujuannya. Kadang hal ini tidak perlu penjelasan, karena apa yang Tuhan perintahkan pada kita sangat penting untuk dijalankan. Saudara, janganlah berhenti untuk melakukan hal baik, karena Tuhan pun akan memberikan hikmat yang benar untuk melakukannya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Saudara terkasih, apakah hati saudara penuh dengan rasa syukur dan terima kasih pada Allah? Apabila demikian, maka segala hal baik yang saudara lakukan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sangatlah penting saudara untuk terus memeriksa hati dengan firman Tuhan. Maria telah memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk menghormati Yesus sebagai Tuhannya. Suatu pertanyaan bagi kita semua saudara. Apakah kita telah berikan hal yang terbaik untuk Tuhan? Adakah hal yang kita korbankan untuk menunjukkan cinta kasih kita pada Allah? Mungkin itu waktu, tenaga, ataupun uang yang saudara miliki. Yang kedua, aroma indah Kristus. Kita tahu bahwa aroma minyak itu menarik perhatian orang sekitar. Seperti yang telah terjadi di rumah saya. Apa yang Maria lakukan diketahui orang lain. Demikian juga Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali, sehingga aroma hidupnya dapat memenuhi dunia ini dan mempengaruhi kehidupan manusia. Efesus 5 ayat 1-2 mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita, saudara telah dipanggil untuk menjadi aroma Kristus bagi dunia, melalui sikap dan karakter yang baik akan membawa kebaikan bagi orang lain. Berbahagialah saudara, karena Tuhan telah memilih saudara. Tuhan telah memilih kita. 2 Korintus 2 ayat 15, Paulus menuliskan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kehidupan saudara harus mencerminkan tabiat Kristus, sehingga orang sekitar dapat mengenal dan menerima pengertian akan Tuhan Yesus dan keselamatan yang Dia berikan. Saudaraku, layanilah Tuhan dan orang-orang lain dengan segala sukacita. Apapun karunia roh dan kemampuan yang Tuhan berikan pada saudara semua,
masing-masing memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang yang lebih tinggi dari yang lain. Seorang pendeta atau pengkhotbah tidak lebih penting dari jemaat yang berdoa sendiri di rumah untuk orang lain dan untuk keluarganya. Kenapa demikian, saudara? Karena kita semua adalah satu tubuh Kristus. Dalam kerajaan Allah, posisi manusia sama, saudara. Seorang presiden memiliki derajat yang sama dengan tukang sapu jalanan. Janganlah sekali-sekali kita menilai orang lain dari pekerjaan dan posisi yang mereka miliki. Di mata Allah, kita semua sama. Kita orang-orang berdosa yang telah menerima keselamatan karena kasih-Nya yang besar. Tuhan menilai hati bukan dari semua keberhasilan yang telah dicapai seseorang, namun dari tujuan dan rasa patuhnya dan pengabdiannya pada Allah. Hal yang terakhir, Maria memberikan hatinya pada Yesus untuk menunjukkan cinta kasih-Nya. Allah Bapa pun telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, saudara. Dia memberikan karunia yang terbaik bagi kita semua yang percaya, yaitu keselamatan dan kekekalan hidup. Allah Bapa telah menurunkan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat bagi dunia. Saudara terkasih, marilah kita terus menganalisa hati kita dan segala tujuan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Biarlah aroma Kristus dalam kehidupan kita membawa keharuman di dunia ini bagi orang-orang sekitar kita, sehingga akan banyak lagi orang-orang yang datang mengenal Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau. Kami berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu bagi hidup kami semua. Terima kasih atas kesempatan yang baik pagi ini untuk mempelajari firman suci-Mu. Persiapkan dan bimbinglah hidup kami untuk menjadi orang-orang yang menyebarkan keharuman Yesus Kristus di dunia ini dalam kehidupan yang kami jalani. Tolonglah kami untuk senantiasa mencerminkan kasih dan karakter Tuhan Yesus pada keluarga dan orang-orang sekitar, sehingga mereka dapat mengenal-Mu ya Tuhan melalui hidup kami. Kami berdoa bagi semua orang yang belum mengenal-Mu. Berkati hidup mereka dengan kebenaran-Mu ya Bapa, agar mereka dapat menerima keselamatan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Roh Kudus, terima kasih atas segala pencerahan firman yang Kau berikan pagi ini. Amin. Amin, saudara. Tuhan berkati dan sampai jumpa kembali minggu depan.